Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tugas 1 dan tugas 2 pada minggu kelima ini. Sebelumnya mohon maaf, kami tidak bisa on cam karena terkendala jaringan yang kita tahu bersama IndiHome dan Telkomsel sedang ada gangguan. Jadi kita pertama akan mereview top up atau e-wallet. Mungkin bisa langsung di next. Pertama izinkan kami memperkenalkan kelompok. Yang pertama ada Kak Dinda, kemudian ada Kak Rafika, kemudian ada Kak Febrianti, kemudian ada Kak Gabriel, kemudian ada Feby. Mungkin langsung di next. Ada Kak Herlina, ada Andre, ada Kak Olive, dan ada saya sendiri, Mahadifa, dan ada Rizka. Mungkin langsung di next. Yang pertama kita akan review Dana. Next. Jadi Dana atau Dompet Digital Indonesia merupakan layanan dompet digital yang dimiliki oleh PT SP Debit Indonesia Koe. Dengan berbasis open platform, Dana mengusung misi sebagai platform terbuka yang menjadi solusi untuk semua transaksi digital non-tunai, baik online maupun offline. Next. Keunggulan dari Dana. Kita membahas code advantage dulu. Jadi keunggulannya terdapat refund jika terjadi kesalahan transaksi. Kemudian banyak promo seperti voucher maupun cashback. Kemudian ada bisa membayar tagihan-tagihan seperti listrik, air, BPJS, asuransi, dan sebagainya. Kemudian mudah dan cepat dalam melakukan top up. Dan kekurangan dari Dana yaitu pertama beresiko ketika mengganti nomor seperti saldo bisa saja hilang. Dan juga masih sedikit merchant yang bekerja sama dengan Dana. Mungkin bisa di next. Produk atau service differentiation. Yang pertama itu fitur finance, seperti pembelian emas, menyimpan uang untuk tujuan tertentu, serta dana bisnis. Kemudian fitur cash out, yaitu penarikan saldo dana melalui rekening bank yang terdaftar. Kemudian fitur send money, yaitu pengguna dapat mengirim uang melalui rekening bank, chat, maupun nomor telepon. Kemudian fitur charity yang tersedia donasi dari Dana, donasi, dan dompet duafa. Kemudian fitur self insurance, yaitu membayar asuransi swasta, BPJS Kesehatan, dan dana siaga. Dan selanjutnya ada teknologi advantage of the product atau service, yang mana itu ketika akan masuk ke dalam aplikasi dan ketika melakukan transaksi akan dimintai password. Yang kedua yaitu pengguna dapat mengatur tagihan-tagihan yang dimilikinya, di mana Dana akan memberikan notifikasi pengingat untuk pembayaran tagihan. Oke, bisa di next. Produk yang kedua yaitu Link Aja. Next. Link Aja adalah layanan yang uang elektronik untuk transaksi apapun. Misalnya beli pulsa atau data, bayar merchant, bayar tagihan, bayar asuransi, dan mengajukan pinjaman. Next. Mungkin bisa di next. Mungkin bisa di next. Saatnya membahas cost advantage. Ada keunggulannya ada 3. Yang pertama adalah terhubung dengan banyak merchant. Yang kedua adalah mudah dalam transfer dan tarik tunai uang melalui berbagai bank. Yang ketiga bisa melakukan transaksi tapi bayarnya nanti. Kekurangannya yang pertama adalah smartphone yang di-root tidak bisa menggunakan aplikasi ini. Yang kedua adalah keterbatasan dalam melakukan transaksi dengan jumlah yang besar. Next. Produk atau service differentiation. Yang pertama adalah fitur pay later. Metode pembayaran pasca bayar atau postpaid dengan diberi pinjaman dana dengan limit tertentu untuk memenuhi segala kebutuhan. Kemudian top up atau isi saldo. Yang ketiga adalah transfer dan tarik tunai. Yang keempat adalah fitur transportasi, bisa untuk membayar parkir atau membeli bahan bakar. Kemudian ada teknologi advantage of the product atau service, yaitu cara pembayaran cukup beragam, baik dengan menggunakan QR code dan juga dengan menempelkan ponsel. Next. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya OVO. Next. Jadi OVO ini dibagi menjadi 2, yaitu ada OVO Cash dan OVO Point. OVO Cash digunakan untuk melakukan berbagai macam pembayaran terhadap merchant atau toko yang sudah bekerja sama dengan OVO. OVO Cash dapat diisi ulang lewat ATM, kartu debit, kartu kredit, ataupun lewat mitra pengemudi Grab atau Tokopedia. OVO Point adalah loyalty reward yang akan didapatkan oleh pengguna OVO setelah bertransaksi di berbagai merchant atau toko yang menjadi rekan OVO. Syarat untuk mendapatkan OVO Point biasanya harus melakukan transaksi minimal sebesar 10.000 saja. Biasanya OVO Point didapat ketika mendapatkan cashback. Next.
Berikut cost advantage. Untuk keunggulannya, menawarkan banyak promo cashback yang menarik, mudah saat top up saldo OVO, adanya loyalty reward yang berupa poin, memiliki banyak merchant. Dan kekurangannya, OVO Point memiliki masa kadaluarsa, transaksi bank dikenakan biaya admin, layanan tagihan belum lengkap, dan tidak ada pemberitahuan maintenance. Lanjut. Adapun produk service differentiation dari OVO, yang pertama fitur budget pengguna dapat mengelola dan memonitor pengeluaran. Yang kedua, OVO Invest pengguna dapat berinvestasi dengan minimum investasi 10.000 dan keuntungan 7% per tahun. Yang terakhir, OVO Premier dengan mengupgrade ke OVO Premier, pengguna mendapat keuntungan yaitu transfer ke rekening bank dan gratis transfer ke antar pengguna OVO serta limit saldo OVO Cash hingga 10 juta. Dan untuk teknologi advantage of the product service, yang pertama OVO menggunakan teknologi Smart Cube yang bisa terkoneksi langsung secara real time. Pengguna dapat bertransaksi dengan melihat tampilan iklan di layar Smart Cube. Kedua, melakukan scan QR barcode. Jika melakukan transaksi lebih dari 100.000, maka harus mengkonfirmasi dengan password. Dan yang terakhir, memasukkan nomor telepon di mesin elektronik data capture. Next. Oke, yang keempat, GoPay. GoPay ini merupakan dompet virtual yang dapat digunakan untuk membayar setiap transaksi yang berkaitan dengan aplikasi Gojek. Cost advantage-nya, keunggulannya yang pertama layanan transaksi beragam, yang kedua transaksi 24 jam, ketiga promo menarik, keempat keamanan terjamin, dan yang terakhir ada GoPoint. Untuk kekurangannya yaitu fitur pembayaran e-wallet cenderung lebih sedikit. Next. Produk service differentiation, yang pertama fitur voucher diskon di mana pengguna dapat mengakses voucher diskon dan cashback yang sesuai dengan lokasi terdekat pengguna. Kedua, fitur pick your limit, di mana fitur ini dapat menentukan limit pengguna sehingga dapat berkomitmen dalam mengatur keuangan. Dan yang terakhir, GoPay Pay Later, layanan kredit limit hingga 500.000 setiap bulan pengguna, dikenakan biaya langganan sebesar 25.000. Dan jika ada keterlambatan pembayaran, maka akan dikenakan 2.000 per hari. Yang terakhir, teknologi advantage of the product service, transaksi menggunakan kode QR GoPay berbasis QRIS. Selanjutnya yaitu ada ShopeePay. ShopeePay adalah fitur layanan uang elektronik yang bisa menjadi pilihan metode pembayaran transaksi online, pembayaran transaksi offline di merchant ShopeePay, hingga untuk menerima pengembalian dana di aplikasi Shopee. Lalu ada cost advantage-nya, yang pertama ada keunggulan. Keunggulannya itu belanja online lebih mudah, kemudian mendapatkan gratis ongkir, lalu mendapatkan promo menarik dengan pembayaran menggunakan ShopeePay, yang terakhir dapat membayar hampir seluruh kebutuhan hidup pelanggan. Lalu ada kekurangannya. Yang pertama, pembayaran hanya bisa dilakukan pada outlet yang menggunakan ShopeePay sebagai metode pembayaran. Yang kedua, pencairan dana ke rekening pribadi memakan waktu yang cukup lama. Yang ketiga, ShopeePay belum dapat melakukan transfer saldo ke rekening bank lain. Lalu ada product service differentiation. Yang pertama, fitur top up saldo yang sangat banyak sehingga memudahkan pelanggan dalam melakukan pengisian saldo ShopeePay. Yang kedua, customer service yang beroperasi 1x24 jam 7 hari dalam seminggu. Yang ketiga, fitur voucher diskon di mana ShopeePay memungkinkan pengguna untuk mengakses voucher diskon dan cashback yang sesuai dengan lokasi terdekat pada pengguna. Kemudian ada teknologi advantage of the product service, QR code dalam melakukan transaksi pembayaran pada gerai tertentu. Yang keenam ada Genius. Genius adalah sebuah aplikasi perbankan digital. Aplikasi ini membantu penggunanya melakukan aktivitas finansial seperti menabung, bertransaksi, atau mengatur keuangan serta memungkinkan nasabah untuk memiliki rekening bank. Semua dilakukan dari satu tempat dari ponsel, baik yang berbasis Android maupun iOS. Nah, kemudian ada keunggulannya. Yang pertama itu tidak memiliki setoran di awal. Yang kedua, dapat membuat akun bisnis terpisah untuk keuangan dan usaha dalam satu aplikasi jenis yang sama. Yang ketiga, dapat melakukan transaksi online. Yang keempat, gratis melakukan transfer antar bank hingga 25 kali dalam sebulan.
Kemudian kekurangannya, biaya top up e-money cenderung mahal, lalu masih awamnya pengguna dalam menggunakan fitur pada Genius. Kemudian ada product service differentiation. Yang pertama fitur monetary sebagai alokasi pengeluaran dan cash flow pengguna. Yang kedua fitur pay me sebagai yang dapat mengingatkan teman dalam melakukan tagih uang. Yang ketiga fitur split bill untuk dapat melakukan patungan dalam melakukan pembayaran. Lalu ada teknologi advantage of product service. Yang pertama scan sidik jari, Face ID, ataupun PIN jika ponsel tidak memiliki sidik jari untuk masuk ke dalam sistem. Yang kedua, password diminta saat melakukan transaksi finansial seperti transfer saldo. Selanjutnya ada Sakuku. Sakuku adalah uang elektronik yang dapat digunakan untuk menunjang gaya hidupmu, mulai dari bayar belanja, isi pulsa, hingga berbagai tagihan. Cost advantage-nya dari keunggulan yang pertama, aplikasi Sakuku hanya perlu di-download. Kedua, menggunakan nomor handphone sebagai nomor kepemilikan Sakuku. Lalu proses registrasi yang mudah. Lalu gratis biaya administrasi, banyak promo atau diskon cashback pada Sakuku, dan yang terakhir fitur lebih banyak saat upgrade ke Sakuku Plus. Kekurangannya yang pertama hanya bisa transfer ke rekening Sakuku, tidak bisa ke rekening bank. Yang kedua, BCA Sakuku tidak bisa digunakan pada HP jadul atau HP biasa. Lalu untuk produk atau service differentiation-nya, Sakuku, QR, isi pulsa dan paket data, lalu ada voucher game. Kemudian untuk Sakuku Plus, di mana dapat transfer, split bill, tarik tunai di ATM BCA, dan setting. Lalu untuk teknologi advantage of the product or service, di mana untuk inisiasi aplikasi di awal dikenakan biaya SMS yang diterima dan dikirim nasabah sebesar Smartfriend 150.000 sampai dengan 600.000 per SMS, 600 rupiah per SMS, lalu ada XL 400 rupiah sampai dengan 600 rupiah per SMS, Tri 250 rupiah sampai dengan 500 rupiah per SMS, belum termasuk PPN 10%. Kemudian setoran awal minimum 10.000 dan top up maksimum per bulan 20 juta. Lalu ada saldo maksimum Sakuku 2 juta, Sakuku Plus 10 juta, lalu ada top up per store atau setoran ke Sakuku 10 juta per hari. Selanjutnya, ada Flip. Next. Flip adalah aplikasi untuk melakukan transfer antar bank tanpa biaya. Next. Adapun cost advantage, di mana keunggulan dari Flip sendiri yang pertama, gratis biaya kirim uang antar bank, gratis transfer uang ke semua rekening alias dengan biaya 0 rupiah. Berbeda pada rekening biasanya dipotong dengan biaya sebesar 6.500. Lalu yang kedua ada rekening penerima, tidak diharuskannya punya akun Flip, di mana tidak perlu punya akun Flip untuk menerima uang, termasuk ke dalam transaksi perbankan, sehingga uang akan dikirimkan ke penerimanya dengan baik tanpa adanya masalah keamanan. Dan yang terakhir di sini di mana terverifikasi Bank Indonesia, yaitu sudah terdaftarnya secara legal dan mengantongi nomor izin 18/196/DKP/68 dari Bank Indonesia. Jadi dijamin soal keamanan pengiriman maupun datanya bisa dipercaya. Lalu kekurangan yang ada pada Flip di mana verifikasi cukup susah, yaitu proses verifikasi pembuatan akun yang cukup susah. Pengguna wajib memberikan data akurat beserta dengan foto KTP, selfie, serta foto ketika memegang KTP. Lalu yang kedua ada transfer lebih lambat, di mana proses pengiriman uang akan berlangsung dalam waktu 20 menit ataupun lebih. Biasanya terkirim atau tidaknya tergantung kepada antrian. Namun apabila terjadi gangguan, maka akan lebih lama. Lalu yang terakhir yaitu transfer terbatas jam kerja, di mana Flip memiliki jam kerja yaitu Senin sampai Sabtu pada pukul 8 pagi hingga 8 malam. Apabila di luar jam itu, bahkan hari libur, maka konsumen tetap harus menunggu sampai hari kerja berikutnya untuk dapat diproses. Next. Lalu di sini ada produk atau service differentiation, di mana yang pertama dapat melakukan transfer dari
dari serta ke bank besar di Indonesia secara gratis. Lalu yang kedua ada penerima uang tidak perlu mempunyai akun Flip. Lalu yang ketiga ada pengecekan setiap nomor rekening tujuan secara otomatis sehingga penerima akan tepat. Lalu yang keempat ada Flip akan mengirim bukti transaksi melalui aplikasi serta email. Yang kelima ada punya in-app live chat untuk membantu konsumen menyelesaikan masalah yang dialami. Lalu yang keenam ada enkripsi data sensitif maupun memberi keamanan ganda. Lalu ada fitur PPOB guna isi pulsa serta kuota. Lalu yang terakhir ada mengantongi izin resmi dari Bank Indonesia. Next. Selanjutnya ada teknologi advantage of the product atau service, di mana jumlah minimum top up sebesar Rp10.000, lalu jumlah minimum transaksi sebesar Rp10.000, lalu ada jumlah maksimal transfer gratis, yaitu di mana 5 juta per hari. Lalu yang terakhir adalah jika ada kebutuhan lain, maka akan dikenakan biaya Rp2.500 per transaksi dengan maksimal transaksi sebesar Rp20 juta. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada Isaku. Next. Isaku adalah uang elektronik yang telah mendapat izin dari Bank Indonesia. Dengan Isaku, belanja di Indomaret menjadi lebih mudah dan hemat. Layanan ini dapat dinikmati oleh semua pelanggan operator telepon seluruh di Indonesia. Kemudian ada keunggulan. Isaku dapat digunakan untuk melakukan pembayaran makanan, minuman, barang atau jasa yang tersedia. Kemudian penarikan Isaku dapat dilakukan di Indomaret yang dapat melayani transaksi. Kemudian ada mudah dan cepat dalam melakukan top up. Kemudian kekurangannya adalah bayar tagihan harus dilakukan langsung ke Indomaret. Yang kedua, tarik dan isi saldo menggunakan BAdmin. Selanjutnya ada produk atau service differentiation. Yang pertama dapat melakukan pengisian saldo pada Isaku. Yang kedua, Isaku terdapat pembayaran merchant. Yang ketiga, Isaku dapat melakukan transfer dan tarik saldo. Kemudian teknologi advance of the product atau servisnya tidak ada. Kemudian ada Mega Mobile. Mega Mobile adalah layanan perbankan elektronik yang disediakan bagi nasabah untuk mengakses rekeningnya dan melakukan transaksi perbankan non-tunai dengan mengirimkan instruksi transaksi melalui telepon seluler atau handphone. Selanjutnya ada keunggulan. Yang pertama, memberikan layanan transaksi kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, sistem keamanan yang baik dengan PIN challenge. Yang kedua, selanjutnya ada kekurangan. Terdapat limit transaksi ke sesama maupun antar bank. Selanjutnya, tidak ada produk atau service differentiation dan teknologi advantage of the product atau service. Selanjutnya akan dilanjutkan pada materi selanjutnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan pada tugas kedua, yaitu melakukan kajian atau studi kasus dari sebuah jurnal dengan topik Strategic Leadership and Organizational Culture to Organizational Business and IT Alignment. Next. Sama seperti sebelumnya, untuk anggota kelompok adalah dari kelompok 7 yang merupakan gabungan dari 2 kelompok. Dengan untuk outline-nya pada saat ini yang akan kami paparkan adalah terkait introduction, research model and hypothesis, theoretical implication and practical implication, literature review, research methodology, dan conclusion. Pertama adalah introduction. Globalisasi e-commerce dan ketidakpastian lingkungan pasar eksternal semakin banyak menyebabkan semakin banyak perusahaan menerapkan enterprise system atau IS seperti ERP. ERP sendiri merupakan enterprise resource planning, di mana ERP ini berguna untuk meningkatkan efisiensi bisnis dan mendukung strategi bisnis. Meskipun organisasi telah memanfaatkan sumber daya keuangan dan manusia dalam sistem perusahaan, sejumlah besar proyek tidak berhasil dan menyebabkan kerugian finansial atau konsekuensi negatif lainnya.
Keselarasan antara strategi sistem informasi dan strategi bisnis diakui sebagai anteseden penting dari keberhasilan suatu organisasi dalam literatur yang ada. Dan dengan demikian, bagaimana cara merumuskan strategi sistem informasi yang tepat dalam mendukung strategi bisnis telah menjadi tantangan besar bagi para top eksekutif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dampak langsung dari dua perilaku kepemimpinan strategis yang menonjol, khususnya pengaruh ideal dan motivasi inspirasional, untuk menguji efek moderasi dari dua tipologi budaya organisasi, budaya berorientasi fleksibilitas dan berorientasi kontrol, pada hubungan antara perilaku kepemimpinan strategis dan keselarasan strategi bisnis sistem informasi, dan untuk mengetahui apakah keselarasan antara SI dan strategi bisnis bermanfaat untuk mencapai asimilasi sistem perusahaan. Next, akan dijelaskan oleh Dinda Aprilia. Selanjutnya yaitu literatur review. Strategic leadership menurut Wegland Rowe 2009, strategic leader adalah seseorang yang dapat mengartikulasi visi jangka panjang dan dapat terus melakukan kegiatan operasional sehari-hari dengan detail. Organizational culture atau budaya organisasi menurut Sherman Osborne Ulbin Han 2012 adalah sistem tindakan bersama, nilai-nilai, dan keyakinan yang berkembang dalam suatu organisasi memandu perilaku anggotanya. Next. Selanjutnya yaitu business IT alignment merupakan kondisi perusahaan yang terjadi ketika setiap investasi teknologi di perusahaan selaras dengan kebutuhan bisnisnya, atau dengan kata lain mendukung tujuan bisnis dari organisasi tersebut. Kondisi ini tentu saja akan berujung pada efektivitas dan efisiensi biaya investasi teknologi di suatu perusahaan. Next. Selanjutnya yaitu research model and hypothesis. Model hipotesis adalah model untuk menguji pengaruh interaksi perilaku kepemimpinan strategis, jenis industri organisasi, ukuran organisasi, dan sistem perusahaan menggunakan waktu dalam model penelitian sebagai kontrol variabel asimilasi LAS. Berikut model penelitian pada gambar 1 logika teoritis di balik setiap hipotesis. Next. Selanjutnya yaitu idealist influence and is a business strategic alignment. Pada teori kepemimpinan strategis, pengaruh ideal adalah dimensi paling umum dan penting sebagai pemimpin. Pemimpin yang memiliki perilaku pengaruh yang ideal adalah visioner, berwawasan luas, berpengetahuan luas, dan peka terhadap lingkungan. Dalam organisasi, pengambilan keputusan strategis terjadi atas tingkat dan pengaruh ideal perilaku kepemimpinan dalam menjalankan peran yang signifikan. Sebagai pengambil keputusan kunci dari strategi IS, bertanggung jawab atas visi strategi perusahaan, perencanaan jangka panjang, berwawasan luas, dan berpengetahuan. Hal ini bermanfaat untuk membuat penyebaran yang tepat dari IS fungsional sesuai dengan operasi dan strategi bisnis perusahaan. Selain itu, keragaman dan kompleksitas eksternal lingkungan, para eksekutif puncak harus peka terhadap pemasaran dan lingkungan teknologi sehingga untuk membuat penyesuaian yang tepat. Strategi IS mendukung bisnis yang sesuai dengan lingkungan. Perubahan ini bisa membantu mencapai keselarasan antara bisnis dan strategi IS. Dengan demikian, penelitian ini mengajukan
pengaruh perilaku kepemimpinan yang diidealkan secara positif terkait dengan keselarasan strategi IS bisnis. Next. Mungkin selanjutnya bisa saya jelaskan tentang inspirational motivation dan IS business strategic alignment. Nah, pada teori kepemimpinan dan strategis, motivasi inspirasional adalah dimensi penting dari pemimpin. Pemimpin yang memiliki inspirasi untuk memotivasi dan terampil dalam mengartikulasikan visi yang jelas tentang perusahaan, mengomunikasikan harapan yang tinggi, dan mengungkapkan pesan yang mendorong bijak, bermanfaat untuk membangun kepercayaan diri di antara rekan bisnis. Kemudian sistem informasi sendiri adalah bagian yang paling penting dan relevan. Sebagai pemimpin yang bertanggung jawab untuk membimbing perumusan dan implementasi strategi IS, adalah kunci pengambilan keputusan dengan strategi SI. Dapat dengan jelas mengartikulasikan tujuan sistem informasi dan perusahaan. Kemudian komunikasikan manfaat apa yang dapat dibawa sistem informasi ke organisasi. Nah, kemudian the moderating effect of flexibility oriented culture. Nah, pada model nilai ini ada kecocokan antara gaya pemimpin dan tipe budaya yang ditemukan bahwa jenis gaya pemimpin tertentu diperkuat oleh nilai tertentu. Nah, adanya gaya kepemimpinan yang sesuai dengan organisasi tertentu dapat menyebabkan konflik yang lebih rendah dan menghasilkan efisiensi dan produktivitas, sementara ketidaksesuaian antara kepemimpinan dan organisasi budaya dapat menyebabkan konflik yang tinggi dan menghambat kinerja organisasi. Nah, organisasi yang berorientasi budaya paling cocok dengan pemimpin yang visioner, idealis, inspiratif, dan berorientasi pada masa depan. Nah, tipe pemimpin seperti ini tuh biasanya memainkan peran sebagai inovator dan fasilitator. Nah, peran yang lebih signifikan dalam mencapai keselarasan strategis ketika organisasi didominasi oleh budaya berorientasi itu lebih fleksibilitas. Nah, kemudian the moderating effect of control-oriented culture. Nah, pada budaya organisasi kerangka kerja, budaya berorientasi kontrol berfokus pada ketertiban, stabilitas, aturan, dan prediktabilitas, serta menekankan pencapaian produktivitas dan kinerja. Nah, dengan mengerjakan dan mencapai tujuan yang terdefinisi dengan baik. Dalam konteks pemanfaatan sistem informasi ini, organisasi dihadapkan dengan tantangan untuk menyelaraskan bisnis yang tertanam dengan proses organisasi yang ada. Nah, kemudian ketika ada budaya berorientasi kontrol dalam organisasi, anggota organisasi dipandu oleh nilai ketertiban dan stabilitas untuk mempertahankan proses bisnis yang rutin dan lengkap. Nah, oleh karena itu, perilaku kepemimpinan strategis eksekutif puncak dapat memainkan peran yang kurang signifikan dalam mencapai keselarasan strategis ketika organisasi didominasi oleh budaya berorientasi kontrol. Nah, kemudian ada IS Business Strategic Alignment dan Enterprise System Assimilation. Nah, berdasarkan 3 kerangka kerja strategi sistem informasi, strategi organisasi dan strategi informasi harus saling melengkapi satu sama lain untuk memfasilitasi asimilasi fungsi sistem dalam proses bisnis. Nah, penjelasan antara strategi bisnis dan strategi SI dapat membantu sistem enterprise atau SE dalam mendukung operasi bisnis dan pengambilan keputusan strategis. Keselarasan antara orientasi strategis bisnis dan aplikasi SI memiliki efek positif pada kinerja bisnis dalam hal inovasi dan pertumbuhan pasar. Dalam konteks penggunaan sistem perusahaan, nilai bisnis ES atau enterprise system tidak dapat sepenuhnya direalisasikan sampai fungsionalitas sistem telah berasimilasi secara intensif dalam organisasi, sehingga keberhasilan ES membutuhkan pemahaman yang komprehensif dan penerapan sistem fungsional. Untuk mencapai asimilasi ES tingkat tinggi, perusahaan harus merancang dan menyebarkan strategi SI yang sejalan dengan strategi bisnis dan menggunakan sumber daya SI secara efektif dalam mendukung operasional bisnis dan strategi keputusan setiap perusahaan itu sendiri. Mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada research methodology, construct operationalization. Ada tinjauan komprehensif dari literatur yang ada, desain penelitian, instrumen, survei menggunakan 7 poin Likert scale dimulai dari stronger disagree hingga 7 stronger agree. Perilaku kepemimpinan strategis diukur berdasarkan multifaktor leadership questionnaire MLQ secara khusus 6 item yang digunakan untuk mengukur perilaku pengaruh yang diidealkan dan 4 item digunakan untuk mengukur perilaku motivasi inspirasional dari Best dan Avolio tahun 1995. Skala keselarasan strategi IS Business diadaptasi dari Preston dan studi Karahana tahun 2009 dan 4 item dirancang untuk membangun budaya organisasi dioperasionalkan mengikuti Quinn and dan Studies
Pritzker tahun 1991. 4 item digunakan untuk mengukur fleksibilitas budaya, berorientasi, dan kontrol masing-masing menurut studi Liu Feng et al. 2010 dan Liu Ke et al. 2010. Sistem perusahaan asimilasi diukur menggunakan 3 item reflektif berdasarkan Shaw DKK Studi 2017. Next. Yang selanjutnya ada data collection. Pada survey-based field study dilakukan untuk menguji penelitian model. Yang pertama dilakukan adalah menghubungi ERP, software provider, dan perusahaan besar di lokasi survei untuk distribusi sampel. Untuk mengurangi bias metode umum dalam survei, penelitian ini mengumpulkan data dengan mengirimkan email ke eksekutif, IS, dan bawahannya, misalnya direktur Departemen IT, secara terpisah di setiap perusahaan mengikuti saran pada Potsakov, McKinsey, Lee, dan Potsakov tahun 2003. Dari 250 perusahaan yang dihubungi, 322 kuesioner dari 190 perusahaan dengan 160 dari eksekutif IS dan 172 langsung dari bawahan. Untuk menguji bias non-respon, penelitian ini melakukan uji Inte untuk membandingkan perusahaan yang merespon dan yang tidak merespon jenis industri, ukuran organisasi, dan sistem perusahaan menggunakan waktu. Tidak perbedaan yang signifikan ditemukan berdasarkan uji T. Next. Selanjutnya ada data analis. Partial Least Squares atau PLS dipilih sebagai alat statistik utama untuk menguji model penelitian karena mampu memproses beberapa tergantung variabel dan menangani kesalahan pengukuran yang tidak teramati variabel terpendam dengan cara yang lebih baik dari Gavin, Sharp, dan Boudreau tahun 2000. PLS tidak bergantung pada data yang memiliki multivarian normal, distribusi, dan lebih cocok untuk prediksi teori dan eksplorasi. Prosedur bootstrap dengan metode resampling digunakan untuk memperkirakan signifikan statistik dari estimasi parameter untuk mendapatkan kesalahan standar atau nilai minta yang valid. Total sampel 132 memenuhi standar umum untuk analisis PLS yang mengharuskan ukuran sampel adalah 10 kali dari jumlah pengukuran yang lebih besar dalam konstruk yang sama atau 10 kali dari jumlah konstruk yang lebih besar mempengaruhi konstruksi yang sama. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah theoretical implication and practical implication, di mana theoretical implication atau yang diartikan dengan implikasi teoritis adalah segala macam bentuk hal yang dipergunakan untuk menguatkan suatu teori penelitian yang ada. Bisa berupa foto, gambar, dan sebagainya, dan dapat menambah wawasan para pembaca setelah membaca hasil dari penelitian tersebut. Nah, pada penelitian ini didapatkan 3, yaitu yang pertama mengkaji pengaruh langsung dari 2 strategi tertentu perilaku kepemimpinan TEJIK pada keselarasan strategis IS, bisnis dan asimilasi sistem perusahaan. Pengaruh ideal dan perilaku kepemimpinan motivasi inspirasional bermanfaat untuk memfasilitasi keselarasan antar bisnis dan strategi TEJIK. Yang kedua, mengungkap efek moderasi dari organisasi budaya nasional antara perilaku kepemimpinan strategis dan bisnis IS keselarasan strategis, di mana mengabaikan efektivitas kepemimpinan dalam situasi organisasi yang berbeda. Pengaruh ideal dan perilaku kepemimpinan motivasi inspirasional lebih efektif dalam budaya berorientasi fleksibilitas, tetapi kurang efektif dalam budaya berorientasi kontrol. Kemudian yang ketiga, mengungkap efek mediasi dari bisnis IS keselarasan strategis antara perilaku kepemimpinan strategis dan IS simulasi, sehingga dengan mengintegrasikan ketiga model dapat terjadi keselarasan strategis IS bisnis penuhnya memediasi pengaruh ideal pada asimilasi IS dan sebagian mediasi pengaruh motivasi inspirasional pada asimilasi IS. Dan selanjutnya ada practical implication, di mana implikasi praktis ialah hal yang dapat memberikan pedoman untuk memanajemen puncak dan praktik TI untuk mengelola dana memanfaatkan sistem perusahaan. Dibutuhkan yang pertama kepemimpinan strategis eksekutif IS, perilaku yang bermanfaat untuk mencapai keselarasan antara bisnis dan strategi SI. Perilaku kepemimpinan strategis sangat penting dalam tahap asimilasi sistem perusahaan. Kecocokan antara perilaku kepemimpinan dan budaya organisasi bermanfaat untuk dicapai keselarasan antara strategi bisnis, strategi SI, dan dengan mengadopsi model nilai
bersaing atau CVM dalam penelitian kerangka kerja, budaya berorientasi fleksibilitas dapat lebih memperkuat pengaruh-pengaruh ideal dan inspiratif motivasi pada penyelarasan strategi SI bisnis, sementara berorientasi kontrol budaya dapat melakukan pengaruh ideal dan inspirasi motivasi nasional pada keselarasan strategi IS bisnis. Yang ketiga, keselarasan antara bisnis dan strategi SI bermanfaat untuk memfasilitasi sistem perusahaan asimilasi. Mengingat bahwa strategi bisnis organisasi adalah proses dinamis dan lingkungan sekitar organisasi sebagian besar menentukan pilihan strategi dan perilaku manajerial. Organisasi harus membangun strategi yang dinamis dan proses yang gesit untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam pemasaran yang terus berubah dan dengan lingkungan teknologi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian adalah tahap conclusion. Next. Studi ini mengembangkan model teoritis untuk menguji pengaruh perilaku kepemimpinan strategis eksekutif SI pada keselarasan strategi SI bisnis dan asimilasi sistem perusahaan. Teknik pemodelan persamaan struktural digunakan untuk menganalisis metode penelitian. Hasil analisis empiris menunjukkan bahwa pengaruh ideal dan perilaku kepemimpinan motivasi inspirasional adalah pendorong signifikan penyelarasan strategi IS bisnis yang pada gilirannya memiliki pengaruh positif pada asimilasi sistem perusahaan. Selanjutnya, budaya berorientasi fleksibilitas secara positif memoderasi hubungan antara perilaku kepemimpinan strategis dan keselarasan strategis bisnis SI. Sementara budaya berorientasi kontrol secara negatif memoderasi hubungan mereka. Penelitian ini menggunakan data cross-sectional untuk menguji model teoritis yang dapat menyebabkan masalah bias metode umum. Sehingga penelitian di masa depan dapat melakukan pendekatan longitudinal untuk menguji apakah pengaruh perilaku kepemimpinan strategis pada keselarasan strategis IS bisnis dan asimilasi sistem perusahaan berubah dari waktu ke waktu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Kami tutup. Selamat sore.